Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiani dengan NIM H0220353. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang rumusan dan konsep kode etik. Guru di Indonesia menuntut untuk memiliki kehandaian yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugas profesinya, maka guru perlu membekali diri dengan Kode Etik Guru Indonesia. Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Kongres 20 PGRI 6/Kongres 11 PGRI tahun 2008. Ketika melaksanakan tugas profesinya, guru di Indonesia harus menyadari sepenuhnya bahwa Kode Etik Guru KEG, Kode Etik Guru Indonesia KEGI, atau nama lain sesuai dengan yang disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru, merupakan pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejawantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika jabatan guru. Dengan demikian, guru harus menyadari bahwa jabatan mereka merupakan suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Disinilah esensi bahwa guru harus mampu memahami, menghayati, mengamalkan, dan menegakkan kode etik guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan menjalani kehidupan di masyarakat. Ketaatan guru pada kode etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma yang diperbolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dengan demikian, aktualisasi diri guru dalam menjalankan profesi pendidikan dan pembelajaran secara profesional, mampu memahami, menghayati, mengamalkan, dan menegakkan kode etik guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan menjalani kehidupan di masyarakat. Ketaatan guru pada kode etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma yang diperbolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dengan demikian, aktualisasi diri guru dalam menjalankan profesi pendidikan dan pembelajaran secara profesional, bermartabat, dan beretika akan terwujud. Dampak ikutannya adalah proses pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi kriteria edukatif berjalan secara efektif dan efisien. Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari nilai-nilai berikut. Yang pertama, nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesionalnya. Yang ketiga, nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmania, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Dian Pratiwi dengan NIM H02205008 akan membahas mengenai definisi etik, kode etik, dan kode etik guru. Nah, yang pertama yaitu definisi etik. Etik merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan juga nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Definisi etik yang paling umum adalah prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam bekerja, melaksanakan tugas dan kewajiban. Oleh karena itu, semua profesi yang terkait dengan pelayanan masyarakat dan dengan kepentingan umum sudah memiliki apa saja yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi mengatur tentang apa yang wajib atau yang harus dan yang dilarang dilakukan oleh mereka yang menjalani profesi itu. Nah, selanjutnya yaitu kode etik. Kode etik berasal dari dua kata yaitu kode dan etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu, sementara etik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti watak, adab, atau cara hidup. Sedangkan pengertian kode etik menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Menurut Undang-Undang, dalam Pasal 1/6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ditegaskan, kode etik atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Sementara yang ketiga yakni menurut Abdul Qadir Muhammad, kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangannya, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari di dalam masyarakat. Tujuan dan fungsi kode etik. Yang pertama, tujuan kode etik yang untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi. Baik, materi selanjutnya adalah tujuan dan fungsi kode etik. Tujuan kode etik yang pertama yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat agar jangan sampai orang luar memandang rendah atau remeh profesi tersebut. Yang kedua yaitu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang dimaksud kesejahteraan di sini ialah berupa kesejahteraan materi, spiritual atau mental. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini kode etik berisi tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, pengabdiannya dalam melaksanakan tugas profesinya. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan mutu profesi. Nah, dalam hal ini kode etik juga memuat norma-norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi kode etik. Yang pertama yaitu menurut Biggs dan Blosser mengemukakan 3 fungsi kode etik, yaitu yang pertama melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, yang kedua mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi, yang ketiga melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Yang kedua yaitu menurut pendapat Sultan Sahri dan Syamnir Syahrun
yaitu mengemukakan 4 fungsi kode etik. Yang pertama yaitu agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga yaitu sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Yang terakhir yaitu pemberian arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugasnya. Profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan. Yang ketujuh yaitu hubungan guru dengan pemerintah. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang membudaya. Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam kode etik, guru berhubungan dengan stakeholder sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan guru dengan peserta didik. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masing berhak atas layanan pembelajaran. Yang kedua, hubungan guru dengan orang tua atau wali siswa. Hubungan kerjasama orang tua dengan guru adalah suatu usaha atau kegiatan bersama antara orang tua dengan guru dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan dan mengembangkan akademik siswa sehingga akan berakibat pada pendidikan dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, hubungan guru dengan masyarakat. Guru bekerja sama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan martabat profesinya. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didik. Yang keempat adalah hubungan guru dengan sekolah. Guru memotivasi diri dan rekan kerjanya secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif dan suasana kekeluargaan di dalam dan di luar sekolah. Yang kelima yaitu hubungan guru dengan profesi. Profesi guru sebenarnya merupakan profesi yang dihargai masyarakat, karena profesi ini merupakan pekerjaan mulia berhubungan dengan proses memanusiakan manusia. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mempunyai banyak kelebihan atau keterampilan dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Yang keenam yaitu hubungan guru dengan organisasi profesinya. Guru menjadi anggota organisasi profesi dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi. Kesimpulan, Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah, dan rekan seprofesi. Kode etik guru sebagai pedoman guru dalam berperilaku sesungguhnya dapat diterapkan di masyarakat. Guru ketika berinteraksi dengan masyarakat harus berpegang teguh pada kode etiknya. Perilaku yang ditunjukkan harus mencerminkan nilai-nilai luhur kode etik sehingga kandungannya menjelma dalam perilakunya.